Oke. Lalu ini kita ya. Iya, Pak. Apa kita mulai kuliah tepat jam 8 ini kita ya. Iya, Pak. Eh, Nanti kenapa jam 9 saya ada rapat ya. Iya, Pak. Ya, nanti sampai jam 9 aja. Saya langsung share itunya, share materi ya ini kita ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan chapter 12 tentang intangible asset ya, intangible asset. Jadi intangible asset itu nanti kita bahas mengenai karakteristik apa intangible asset, kemudian juga valuation-nya, amortisasi dari intangible asset itu, dan juga menjelaskan uh, akuntansi untuk berbagai tipe dari intangible asset. Menjelaskan accounting isu yang terkait dengan pencatatan goodwill. Kemudian didefinisikan identify impairment ya, prosedur dan presentation yang diperlukan untuk intangible asset. Kemudian menjelaskan accounting and presentation untuk research and development dan similar cost ya. Pertama adalah kita lihat nanti intangible asset ada berapa empat ya yang kita bahas hari ini. Intangible asset yaitu tipe intangible asset ada beberapa jenis ya. Impairment dan presentation intangible asset, metode impairment penurunan nilai, research development cost, biaya riset dan pengembangan ya. Kemudian kita lihat intangible asset isu ya. Karakteristik intangible ini pertama intangible bisa diidentifikasikan ya. Yang kedua lack physical existence. Jadi secara fisik dia tidak ada ya. Tidak ada fisik yang namanya intangible, gaib lah ya, tidak berwujud ya. Kemudian juga yang kedua, tiga not monetary asset. Dia bukan monetary asset ya. Seperti monetary asset itu seperti cash, apa, piutang ya. Kemudian juga seperti surat berharga. Surat berharga itulah dia bisa identifikasikan wujudnya juga nggak ada surat berharga itu. Dia intangible, dia usul tidak berharga, tidak ada wujudnya, tapi dia bukan intangible asset. Intangible asset itulah dia bisa identifikasikan tidak ada wujudnya, tapi bukan monetary asset. Ya, jadi monetary asset seperti investment itu termasuk tidak ada wujudnya, tapi dia bukan intangible. Ya. Jadi intangible itu seperti ini. Kemudian juga senormal dikelompokkan sebagai non current asset. Jadi tipe-tipe dari intangible itu seperti misalnya marketing related terkait dengan marketing ya. Kemudian customer related terkait dengan customer, dan terkait dengan seni ya. Kemudian terkait dengan kontrak, kemudian terkait dengan teknologi, dan terkait dengan goodwill ya. Kemudian penilaian ya. Penilaian itu adalah pada saat dibeli intangible ya, itu catat sebesar cost ya. Kemudian nanti dimasukkan seluruh biaya-biaya yang saat perolehannya ditambah dengan pengeluaran untuk membuat intangible asset siap untuk dipergunakan untuk mendukung operasi perusahaannya. Kemudian tipe cost-nya, jenis cost yang akan dikapitalisasi ke dalam nilai intangible asset inilah seperti purchase price ya, harga pembelian, legal fee, kemudian ada incidental expense lain ya. Dan juga secara bagaimana kita menilai intangible. Yang pertama bisa internal create intangible, bisa create secara internal ya. Jadi termasuk paten, komputer, software, copyright dan trademark. Jadi kita buat riset ya, riset, kemudian kita teliti, kemudian kita dapat prototipe produk, kemudian kita patenkan berapa semua nilai yang kita perlukan untuk mendapatkan paten sampai siap kita gunakan. Nah, itu saya internally create intangible, itu adalah nilainya. Itu seperti komputer software dan sebagainya. Jadi ada biaya dari mulai riset ya, mulai dari pengembangan, mulai dari siap digunakan, urus paten dan sebagainya. Kemudian perusahaan company beban perusahaan untuk semua riset cost and some development base cost ya.
Jadi riset itu biasanya langsung di-expand semua. Kalau development bisa jadi cost ya, bisa jadi di-expand. Dan untuk biaya pengembangan cost dari pengembangan tertentu mungkin dikapitalisasi ya, sesuai ke economic viability kriteria kalau sudah memenuhi. Jadi kalau seandainya kalau riset development itu biasa cenderung expand, tapi ada beberapa development cost itu bisa dikapitalisasi. Udah FRS mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum development cost itu harus dikapitalisasi. Jadi pada prinsipnya setelah akuntansi itu mewajibkan riset dan development cost itu di-expandkan pada saat terjadi. Tapi ada beberapa pengecualian. Nah, itu yang harus dicek apakah sudah memenuhi kriteria bahwasanya development cost itu betul-betul bisa dikapitalisasi. Ya. Kemudian intangible, berikutnya internal create intangible seperti ini. Jadi dimulai saat project dimulai ya, akan biaya dikeluarkan. Kemudian ada riset, pasti riset, kemudian juga ada pengeluaran ya. Kemudian nanti dikembangkan. Jadi riset itu ada dua hasilnya, gagal dan sukses. Kemudian sukses itu dibagi dua lagi, memenuhi skala ekonomi, tidak memenuhi skala ekonomi. Jadi sukses itu kalau seandainya dia bisa memenuhi skala ekonomi, bisnis bisa menguntungkan, maka langsung development. Tapi kalau seandainya riset itu sukses tapi tidak bisa dikembangkan untuk bisnis ya, untuk skala ekonomi, maka dia tidak dikembangkan, developmentnya nggak ada, berarti sampai risetnya dan langsung di-expand ya, semuanya. Jadi itu, jadi expand itu sampai ke sampai hasil riset ya, di-expand. Kemudian juga pada saat dia sukses dan bermanfaat dan kalau di prototipe itu dibikin produk massal dan menguntungkan, maka ada fase development fase. Dan fase itu bisa kapitalisasi kalau memenuhi economic viability ya. Kemudian intangible itu juga diamortisasi terkait dengan apakah umurnya limited atau unlimited. Kalau limited life intangible itu diamortisasi. Jadi amortisasi secara sistematik itu beban sistem. Jadi amortisasi itulah dengan membangun sistematik expand ke dalam masing-masing manfaat ekonomis ya, manfaat umur ekonomis. Nah, beban amortisasi expand itu harus merefleksikan pola di mana perusahaan mengkonsumsi konsumsi perusahaan atau penggunaan dari aset itu. Jadi tergantung misalnya konsumsinya itu kalau dia makin tinggi ya, maka makin tinggi juga. Tapi kalau lihat limited intangible asset karena ada uncertainty dalam hal manfaat ekonomis, maka biasa menggunakan metode garis lurus saja amortisasi dari intangible asset ini. Kemudian kredit aset account or automated amortisasi. Jadi nanti kalau seandainya kita buat beban amortisasi bisa langsung ke aset atau bisa menggunakan akumulasi amortisasi. Tapi kalau tangible kan harus akumulasi amortisasi kalau berkelanjutan pada akumulasi kelanjutan. Tapi kalau intangible aset bisa dikredit ke aset atau bisa dikredit akumulasi amortisasi. Dan amortisasi harus cost dikurang dengan residual value ya. Jadi depreciable-nya adalah gapolan dikurang residual value. Itu depreciable asset ya. Sudah perusahaan harus mengevaluasi limited life intangible setahunan untuk dilihat apakah dia turun atau tidak. Jadi kalau untuk tangible yang limited life ini karena ada uncertainty dari manfaat ekonomis, masa setiap tahun harus dilihat apakah penurunan nilai atau tidak. Amortisasi of intangible, indefinite life intangible. Jadi kalau motor terbatas tidak perlu diamortisasi ya, tidak ada ya amortisasi. Jadi tapi harus dilakukan impairment test setiap tahun, paling tidak setahun sekali ya, sekali. Jadi misal ini kesimpulan tipe intangible kalau limited life intangible, indefinite life intangible. Kalau dia limited harus dibeli kapitalisasi, kemudian nanti internally create, di-expand ya. Kemudian amortisasi manfaat ekonomisnya dibandingkan recoverable account to carrying amount kalau impairment test ya. Itu harus dengan impairment test ya. Kalau dia intangible nggak perlu amortisasi. Ada 6 kategori dari jenis intangible asset seperti sebutkan di awal tadi. Itu berkaitan related, customer related, kemudian artistic related, kemudian control related, teknologi related, dan goodwill. Dan kita lihat kalau marketing related intangible asset seperti apa. Seperti contoh misal trademark atau trade name ya, newspaper, masjid, internet domain names,
Seperti ini contoh Pepsi, Cola, Honda, ya dan sebagainya. Dan juga berdasarkan undang-undang hukum perdata ya, hak menggunakan term itu adalah tergantung pada ini apa uh, the user. Jadi sebagaimana user itu bisa melanjutkan penggunaannya. Jadi kalau dia mau gunakan umur 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, satu kontrak ya. Kemudian juga capitalized purchase price ya. Jadi harga-harga dikapitalisasi, harga untuk mendapatkan apa marketing apa trademark name itu dikapitalisasi nanti diamortisasi selama manfaat ekonomis ya. Dan sorry ya, kalau dan kapitalisasi harga purchase price dan tidak ada amortisasi. Nah, ini kalau seandainya uh, hak untuk menggunakan trademark itu trademark itulah itu tidak terbatas ya. Kemudian kemudian berikutnya contoh ini customer masih tadi itu ya. Kedua customer related tangible asset. Contoh seperti customer list ya, daftar customer kan biasa perusahaan harus beli ke lembaga-lembaga yang punya daftar customer seperti misalnya kalau di perbankan kan banyak itu customer list. Perusahaan asuransi beli customer ke bank atau lembaga-lembaga yang ya kan rata-rata customer itu mereka jual itu misalnya. Harganya mahal ya. Bagi bank untuk apa? Bagi perusahaan untuk apa? Untuk menghubungi calon customer dia, pemetaan dan melihat sejauh mana produk preferensi konsumen dan sebagainya. Dan utilisasi acquisition cost ya. Kemudian monetisasi to spend for useful lah. Jadi seluruh biaya perolehan dari customer itu kapitalisasi. Dan monetisasi ke nilai spend selama manfaat ekonomis ya. Ini contoh misalnya green market menemukan customer list itu dengan nilai 6 juta 1 Julai 2009. Dan green market ini memperkirakan manfaat dari informasi yang dibelinya itu 3 tahun ya. Kemudian catatan dari pembelian customer list dan amortisasi customer list masing-masing tahun menggunakan metode garis lurus ya. Instan ya. Dan 1 Januari saat dibeli customer list pada cash ya. Dan saat diamortisasi dibagi itu ya umurnya berapa? 3 tahun. Jadi 6 juta bagi 3 tahun dapat 2 juta. Jadi amortisasi spend pada customer list. Begitu terusnya 2019, 2020, sampai 2021 sama jurnalnya. Kemudian yang ketiga artistik ya. Contoh seperti plays ya, literary works ya, musical work, pictures, fotografi dan video. Jadi hak untuk memutar video dan sebagainya boleh diedarkan dan sebagainya. Itu dah termasuk juga artistik. Seperti misalnya The Walt Disney Company, dia punya hak untuk tayang film-film yang dihasilkan oleh Walt Disney itu. Mickey Mouse ya, itu juga termasuk ya. Nanti copyright juga sama yang di granted selama umur paling tidak 70 tahun. Ya, misal kalau dia bikin buku ya, nah 70 tahun setelah 70 tahun bebas ya. Contohnya. Nanti tapi walaupun 70 tahun setiap tahun itu kan di impairment. Kalau seandainya di tahun kelima buku itu tidak ada pembelinya, itu karena ada pembelinya itu dinolkan aja. Ya meskipun 70 tahun masih ada copyright-nya. Ya. Dan semua cost yang untuk mendapatkan copyright itu harus dikapitalisasi masukkan ke aset ya. Kemudian amortisasi cash spend selama manfaat ekonomis ya. Paling tidak kurang dari legal life ya. Kalau legal life kan 70 tahun ya. Misalnya kurang dari itu. Yang keempat kontrak seperti misalnya franchise ya. Franchise license agreement. Ini kan kontrak. Kontrak misalnya untuk franchise itu kan hak untuk menggunakan merek ya. Merek kemudian untuk menggunakan bisnis proses dia untuk menjual produk tertentu ya. Jadi seperti di sini apa? Seperti McD ya. Kemudian sell, kemudian juga makanan banyak sekarang franchise itu ya. Jadi kalau saya punya makanan, saya men-create produk makanan ya. Nanti produk makanan saya itu kalau saya ada teman relasi saya minta dibuka di daerah Bandung, maka dia beli franchise saya. Franchise itu saya ngatur semua tempat segala macam bisnisnya, proses saya atur sendiri. Nanti ada kontrak berapa tahun ya, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Sama seperti franchise juga seperti Alfamart ya, Indomart itu sama. Dan franchise ini umumnya terbatas ya, sehingga seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pakai franchise itu dikapitalisasi jadi aset ya.
kemudian disusukan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaatnya. Kan? Tapi ada juga forensis yang memiliki umur tidak terbatas. Kalau tidak terbatas itu tidak perlu diamortisasi. Dan teknologi terkait teknologi, seperti misalnya contoh paten teknologi ya, trade secret guarantee. Jadi ada dagang yang rahasia ya, dan dijamin oleh government body. Ya. Ini juga seperti misalnya paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya itu selama 20 tahun. Kalau hukum di Amerika. Jadi kalau dia dapat paten, dia bisa amortisasi selama 20 tahun. Tapi itu syaratnya adalah setiap tahun harus diimpermen. Dan mungkin nggak sampai 20 tahun, 10 tahun patennya udah nol. Karena nilai udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Bisa produknya udah ketinggalan dan sebagainya. Nggak laku dijual gitu ya. Dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paten itu dikapitalisasi jadi cost. Ya. Dan juga untuk R&D itu di-explainkan semuanya terkait dengan paten ini. Kemudian juga amortisasi selama umur legal atau manfaat ekonomis, yang mana yang paling pendek. Ya. Jadi misal contoh, setelah legal umur 20 tahun, tapi manfaat ekonomis sebenarnya 10 tahun. Nah, digunakan 10 tahun umurnya. Ya. Kemudian juga contoh seperti ini, itu ada memiliki legal cost ya 140.000 1 Januari untuk mensukseskan untuk mendapatkan paten ya. Kemudian paten manfaat ekonomi itu 10 tahun meskipun secara legal 20 tahun kan, demonstrasi secara garis lurus. Maka saat diperoleh paten itu paten pada cash. Dan pada saat diisutkan kan dibagi berapa nih? 10 kan, 10. Kalau nilai sisa nggak ada berarti 180 bagi 10 dapat 118.000. Jadi bisa langsung ke paten, bisa juga langsung ke akumulasi dan amortisasi. Jadi terserah perusahaan itu menggunakan amortisasi boleh, langsung ke paten juga boleh. Tapi kalau tangible harus akumulasi, nggak boleh langsung ke aktif tetapnya. Goodwill ini agak unik ya, karena goodwill itu lebih kompleks ya. Ini secara konseptual menjanjikan future economic benefit yang muncul dari perolehan aset lain dalam business combination, bisnis. Jadi muncul goodwill saat bisnis combination, saat penggabungan bisnis ya. Tidak boleh muncul selama internally create itu selama internal, tidak boleh dimuncul pada saat berjalan. Misal saya punya perusahaan, ini perusahaan saya goodwill tinggi nih, karena banyak image masukan naik dan sebagainya. Itu nggak boleh sendiri goodwill, nggak boleh ya. Kecuali saya beli perusahaan lain, berapa goodwillnya, harga pasarnya nilai bukunya 100, harga pasarnya 200 tapi saya beli bukan 200, saya beli 300. Jadi berapa goodwill 300 kurang 200, jadi 100 ya. Tapi kalau harga nilai buku 100, saya beli 200, harga pasar itu nggak ada goodwill ya. Jadi goodwill itulah kelebihan harga beli dari aktiva bersih perusahaan atas harga pasar dari aktiva bersihnya. Jadi kita sebelum beli perusahaan itu kita nilai harga pasar semua aset, harga pasar semua utang, dapatlah aktiva bersih harga pasar. Harga pasar dapat misalnya 300 juta, kita beli 400 juta. Berarti 100 juta itu goodwill ya, goodwill itu maksudnya. Jadi goodwill itulah kelebihan harga beli di atas value yang bisa diintegrasikan dengan aset. Jadi itu bersih ya. Gitu. Jadi misalnya contoh ya. Misalnya perusahaan memutuskan bahwa dia butuh part divisi spare part ya, untuk sebagai pelengkap dari distributorship traktor yang ada sekarang. Ya. Ya presiden dia distributor traktor, tapi dia harus punya bagian spare part. Kenapa? Karena kalau distributor traktor, kalau ada komplain dari customer untuk ganti spare part, dia punya. Nggak usah dia pesan lagi ke perusahaan lain ya. Dan Presiden Ofeng itu tertarik untuk membeli Traktorling SE. Itu Traktorling SE ini ada bagian itunya, spare partnya ya. Ilustrasi segi berikut ya. Bisa Traktorling ya. Ini laporan keuangan Traktorling. Kalau ini perusahaan beli namanya investi, perusahaan beli namanya investor. Nah, ini laporan keuangan investi. Laporan investi itu di laporan keuangannya itu asetnya lah 255, sehingga utangnya berapa? Utanglah 55.000. Jadi aktiva bersihnya sebesar 200.000. Aktiva bersih. Itu nilai buku ya, nilai buku. Kemudian
Kalau kita beli perusahaan harus kita nilai pasar ya. Nilai pasar asetnya berapa, utang berapa. Nah, Feng ini si investor menginvestigasi asetnya berdasarkan harga pasar ya, harga pasar. Nah, diperoleh sebagai berikut. Jadi PPA harga pasar 205.000, paten, inventory, account receivable dan cash sekian harga pasar. Kemudian dikurangi harga pasar liability. Liability harga pasar tetap sama ya, tadi 55.000 sama 25.000. Jadi aset fair value dari nilai wajar dari aset dikurang dengan liability, dapatnya aktiva bersih fair value. Bersih value berapa? Itu dapatnya lah 350.000. Tapi si investor belinya 400.000, sehingga goodwill berapa? 50.000 goodwillnya. Karena dia beli di atas nilai harga pasar aktiva bersih 50.000. Ya, sehingga nanti dia catat, dia catat aset harga pasar, dia catat juga hutang dan catat juga goodwill. Nah, kira pencatatannya, perhatikan ya. Jadi di pembukuan si investor, karena dia beli seluruhnya ya, bukan dia dia beli dari siapa, dari pemegang saham sebelumnya ya, pemegang sebelumnya dibeli pemegang sebelumnya. Jadi sehingga digabung ke perusahaan dia. Jadi PPA, paten, inventory, accounts receivable, cash itu dimasukkan ke pembukuan si investor ya, seragam pasarnya, harga pasar. Kemudian utang juga dimasukkan. Jadi kalau aset kan di debit, utang di kredit, semuanya dimasukkan. Kemudian juga termasuk kalau di aset itu cash yang 25.000, cash yang berasal dari investi. Dia dua cash. Nah, selisih antara aktiva harga pasar dengan utang itu dari apa? Dapat cash 400.000. Selisih itulah goodwill 50.000. Dia berikan 400.000. Ada dua cash. Satu cash di kredit 25.000, satu cash yang 400.000. Ini tidak boleh di write off. Karena apa? Status beda. Kalau cash yang 25.000, cash yang ada di dalam perusahaan investi. Sedangkan cash 400.000 di kredit adalah cash dari perusahaan investor yang keluar untuk beli perusahaan ini kepada pemegang saham lama. Itu beda status cashnya. Ini tidak bisa sudah write off. Misalnya sudah write off cashnya 5.000 hilang, kemudian cash di kreditnya lah 375, nggak boleh karena sudah ke investasi 400.000, dan cash di perusahaan 5.000 nggak bisa hilangkan karena itu hak dari perusahaan investasi, bukan hak investasi. Nah, kalau goodwill itu dipertimbangkan mempunyai umur indefinite life ya, umur terbatas, sehingga tidak ada amortisasi ya, sehingga tapi harus dilakukan impairment. Jadi kita bandingkan berapa nilai buku goodwill dengan nilai buku goodwill harga pasar. Nah, gimana hitung harga pasar goodwill itu ya? Kalau nilai buku goodwill kan berdasarkan catatan di pembukuan berapa saldo goodwill. Kalau goodwillnya harga pasar gimana caranya? Ya terpaksa kita nilai kembali aset, total aset dari perusahaan investi itu, kemudian aset liability berapa, dapat yang bersih harga pasar dibandingkan nilai buku goodwillnya. Itulah itu harga pasarnya ya. Itu harga pasar di goodwill ya. Nah, kemudian juga kalau bagian purchase itu nanti ada bagian purchase terkait pembelian. Jadi ya, membeli kurang dari harga pasar, jadi net aset yang diperoleh. Jadi kalau saya beli perusahaan misalnya aktiva bersih harga pasarnya 100.000, saya beli 50.000, berarti kan kurang dari harga portfolio dan aset. Itu kekurangan itu bukan nama goodwill negatif semua, goodwill negatif ya. Goodwill negatif itu kan sejumlah itu catat sebagian dari pembeli ya, tidak boleh memunculkan goodwill negatif. Ini keuntungan dari pembeli ya. Jadi misal contoh sini ya, sini dia beli bukan 400.000, tapi dibelinya kan tipe bersih pasar 390, dia beli 300.000. Berarti di sini goodwill yang di debit nggak ada, kemudian cash 390.000, kemudian ada nanti gains on purchase PT apa gitu ya, di kredit 50.000 ya. Tidak boleh dicantumkan goodwill negatif ya.
Kemudian bagaimana impairment of intangible asset itu? Ya, impairment intangible asset itulah di mana perusahaan ya, di mana perusahaan uh, itu tidak mampu untuk merecover ya, aset dari buku aset itu melalui penggunaan atau pada saat dia penjualan ya. Misal contoh paten. Paten itu kalau seandainya tahun kelima nilai bukunya misalnya 100 juta. Tapi ke depan itu diperkirakan tidak berdampak pada penjualan. Ya. Barang nggak laku dan sebagainya. Berarti itu adalah nilai turun ya. Itu. Jadi itu biasa spesifik prosedur untuk mencatat impairment tergantung pada jenis tangible asset. Ada tangible yang limited life, ada yang tangible indefinite life ya, termasuk goodwill. Nah, ini caranya ya. Jadi pertama kita bandingkan nilai buku dari intangible asset. Ini di luar goodwill ya, nggak termasuk goodwill. Ini di luar goodwill ya. Kemudian carrying amount ya. Lalu dibandingkan dengan recoverable amount ya, recoverable amount. Jadi recoverable amount itu ada dua cara ngitungnya. Bisa fair value less cost to sell, bisa juga value in use. Nah, masalah kalau tangible asset itu, kita sudah mendapatkan fair value less cost to sell. Sulit. Berapa harga jual dikurang dengan biaya tambahan untuk menjual paten? Susah. Soalnya punya paten. Harga pasar nggak bisa ya. Sehingga karena kesulitan, biasa banyak menggunakan value in use ya. Value in use, ya. Jadi value less cost to sell-nya agak susah ya. Tangible asset. Kalau tangible itu bisa ya, bisa. Itu tangible hanya bisa menggunakan value in use saja. Ini contoh misalnya perusahaan ini memiliki paten, itu patennya terkait bagaimana mengekstrak ya, berarti eksplorasi minyak dari kulit bumi ya. Dengan nilai bukunya 5 juta di akhir tahun 2018 ya. 5 juta euro ya. Nah, jadi pada sayangnya ya, beberapa tahun terakhir ini itu ada kecenderungan tidak berdampak pada pendapatan ya. Jadi indikasikan paten inilah kemungkinan akan menurun ya. Jadi tidak ada, paten dimiliki itu tidak begitu mampu melakukan eksplorasi minyak dengan baik ya. Di luar target lah. Sehingga perusahaan menyatakan ini mungkin turun nilainya. Jadi sehingga dia melakukan estimasi menggunakan paten value in use, menggunakan present value. Itu didapatnya 2 juta ya, 2 juta. 2 juta itu dapatnya diskon present value dari future cash flow di masa datang, semua itu di present value kan. Sehingga ini carrying amount-nya 5 juta, kemudian value Indonesia 2 juta, maka yang digunakan adalah 2 juta kan, maka terjadi impairment loss ya. Impairment loss sebesar 3 juta. Jadi jurnalnya adalah loss on impairment pada paten 3 juta ya, 3 juta. Nah, bagaimana kalau terjadi reversal of impairment loss ya? Jadi tadinya dia turun ya, itu naik lagi. Bisa contoh ya. Jadi misalnya carrying value dari paten setelah impairment itu 2 juta ya. Carrying value dari paten setelah impairment 2 juta. Ini kan. Jadi perusahaan amortisasi ini kan 2 juta nih ya. Kan dari 5 juta kemudian diturunkan jadi 3 juta ya. Jadi sekarang 2 juta dari buku dari buku paten itu. Dan dibuatlah yang baru ya. Jadi karena 2 juta itu sisa umurnya ada 5 tahun, maka dibagi 5. Jadi 400.000 per tahun ya. Jadi ini umur dari buku selama masih tahun 2019 sampai 2023 ya. Jadi 2003 itu nilai bukunya 0. Ini tidak ada nilai sisa ya. Biasa kalau intangible itu jarang memberikan nilai sisa karena uncertainty-nya tinggi sekali ya. Ya. Jadi tahun 2019 beban amortisasi kan sama, nilai buku ada garis lurus ya, sama semua. Kemudian juga carrying amount-nya adalah 2 juta, tahun 2019 2 juta dikurang 400.000 dan seterusnya ya. Nilai buku 2019 tinggal 1,6, 2020 1,2, 2021 800.000, 2023 800.000. Kemudian di awal tahun 2020 ya,
berdasarkan mengimproving kondisi, diimprove di pasar untuk salt oil technology, maka si perusahaan melakukan pengukuran kembali terhadap recoverable amount dari paten. Jadi paten ini kan nilai bukunya 1,6. Ternyata setelah dites, dicek ya, value Indonesia ternyata bisa nilai 1,75. Karena ada kenaikan improve dari kondisi dari paten ini ya. Jadi sehingga naik itu maka naik patennya jadi berapa? Jadi ditambahkan 150 lagi, jadi kan 1,6, jadi 150 lagi ya. Kemudian recovery impairment loss lah 150 ya. Jadi ingat ya itu nilai itu bisa ditambahkan lagi sebatas maksimal nilai buku paten sebelum recovery ya. Nilai buku paten sebelum recovery berapa? Kan 5 juta. Yang setelah recovery kan jadi 2 juta. Jadi kalau nilainya masih di bawah 5 juta masih bisa diakui recovery. Tapi kalau nilainya recovery naik dari 2 juta menjadi 6 juta, maksimal 5 juta cuma diakui ya nilainya. Nah, kemudian impairment indefinite life intangible seperti goodwill. Bagaimana impairment untuk umur terbatas seperti goodwill ya? Jadi harus dites impairment life setiap tahun. Itu setahun ya. Jadi impairment test itu sama dengan limited life intangible ya. Intangible. Ya. Jadi membandingkan recoverable amount intangible dengan aset carrying value ya. Recoverable amount itu kurang dari carrying amount, maka perusahaan diakui ada impairment ya. Jadi seperti ini contohnya. Ya, misalnya radio purchase broadcast license for 2 juta euro ya. License itulah siar itu bisa berbaris setiap 10 tahun. 10 tahun. Karena Alcon Radio ini berpanjang lisensi lisensi terkait dengan GSDC 2 kali. Jadi minimal cost pada minimal cost. Disebabkan diperkirakan cash flow itu pada masa sangat terbatas, maka perusahaan melaporkan lisensi adalah sebagai definite life intangible asset. Ya. Kemudian GSG ini memutuskan untuk melakukan perpanjangan kembali berdasarkan dari lisensi sama, perusahaan memperkirakan bahwa nilai portfolio dari desain dikurang dengan cost untuk menjualnya lah 1.500, 1,5 juta ya. Sehingga carrying value-nya broadcast 2 juta, kemudian recoverable amount based on fair value less cost adalah 1,5 juta. Jadi dia tidak menggunakan value in use ya. Karena value in use itu mungkin nggak bisa digunakan, dia menggunakan lebih valid menggunakan net realizable value ya. Jadi sehingga jadi harus impairment 500.000 ya. Sehingga perusahaan harus menguji goodwill. Itu yang indefinite life ya. Jadi kalau goodwill adalah perusahaan harus tes goodwill tidak setahun sekali. Jadi cukup mahal juga nilai, karena kita menilai goodwill itu harus menilai anak perusahaan yang kita beli itu setiap tahun. Cukup mahal itu dari perusahaan operasional mahal sekali ya. Kita harus menilai semua aset dari anak perusahaan, harga pasarnya, menilai semua hutang harga pasar. Impairment test dilakukan berdasarkan cash generating unit to which the goodwill is assigned. Jadi berdasarkan tes cash generating unit ya. Prima cash, jadi present value kan ya. Jadi cash generating unit is small less identifiable group asset that generate cash flow. Jadi kalaupun dia menggunakan tanpa fair value, kita menggunakan net zero value, dia menggunakan value in use itu tetap aja harus polisi keuangan, itu mahal sekali. Polisi keuangan dari satu anak perusahaan. Jadi kalau seandainya 10 tahun berapa cash flow selama setahun ke depan, nanti present value kan, di cash flow-nya ya. Dan estimasi recoverable amount goodwill berdasarkan value in use estimate ya. Jadi tidak menggunakan net reserve value. Kalau reserve value itu agak lebih sulit lagi ya. Kalau value in use kan mengestimasi berapa net cash flow dari dari subsidi itu yang tersisa setiap tersisa pada akhir umur sisa umur dari yang fund ekonomis ya. Goodwill impairment di loss reversal are not permitted ya. Jadi kalau beda
impairment goodwill dengan intangible asset lain, kalau goodwill begitu dia rugi ya, tidak ada yang istilah recovery, nggak ada recovery. Ya, tetap kalau dia naik ya tidak diakui, tidak turunnya diakui. Ya, kalau intangible lain nggak ada recovery, intangible asset goodwill. Tapi kalau goodwill di impairment itu loss tidak dipulihkan lagi ya, tidak diizinkan ya. Kenapa? Karena ketidakpastian ya, ketidakpastian. Jadi misalnya, jadi nggak naik recovery hanya berlaku pada intangible yang selain goodwill ya. Kalau goodwill tidak boleh diakui recovery ya. Kemudian seperti perusahaan memiliki 3 divisi ya. Dia beli salah satu divisi 4 tahun lalu itu 2 juta euro ya. Nah, karena kondisi tertentu ya, karena divisi mulai turun kinerjanya, perusahaan melakukan impairment test ya. Impairment test. Itu tujuan impairment test, perusahaan ini melakukan ini seperti contohnya lah di daftar dan aset pada saat perusahaan ini dibeli ya, timbulnya goodwill pertama kali. Jadi misalnya ini cash ya, property, goodwill, inventory, receivable, cash, account receivable. Jadi ini harga pasar aset sama utang dapat net aset ya, 2.400.000. Kemudian perusahaan menentukan recoverable amount ya 2,8 juta berdasarkan value in use estimate ya. Jadi ini kalau ini yang nilai buku goodwillnya dari 900.000 ini tiket goodwill lah pembelian ya, pembelian. Ini aset, harga pasar asetnya, pada saat dibeli itu. Jadi dia bersih 2.400.000, berarti berapa dia beli itu? Berarti 2.400.000 tambah dengan 900.000, jadi 3,3 ya dia beli waktu itu. Kemudian carrying amount dari perusahaan itu kan 2,4 ya, ini 2,4 carrying amount ya. Kemudian recoverable amount-nya recovery use percent value 2,8 ya. Berarti kan nilainya adalah naik 400.000, berarti nggak ada impairment. Tapi kalau seandainya value use 1,9, maka ada impairment loss 500.000 ya. Saya juga dibuat seperti ini, loss impairment pada goodwill. Jadi goodwillnya berkurang ya. Tapi kalau naik nggak diakui ya, nggak diakui. Bisa contoh kalau ini kan rugi nih, tahun depan naik ya, nah, itu nggak diakui. Kalau terjebaknya diakui recovery-nya, tapi kalau goodwill nggak diakui recovery-nya ya. Itu. Nah, penyajian dari intangible ini lah di laporan posisi keuangan itu dimasukkan ke kelompok sebutnya intangible asset ya. Kemudian goodwill daripada goodwill ya. Kemudian melaporkan seperti property, plant, equipment, sama seperti cara melaporkan sama seperti reporter property and plant equipment. Di kontrakon secara normal tidak ditunjukkan dengan intangible asset. Jadi seperti kontrakon akumulasi penyusutan itu tidak disajikan, implisitkan aja ya. Kalau di tangible kan tangible seperti PPA kan penyajiannya cost dikurang akumulasi. Tapi kalau intangible enggak, langsung cost saja, cost yang sudah net ya. Dan di laporan laba rugi perusahaan harus mencatat amortisasi expense ya. Kemudian pada impairment loss reversal ya. Intangible asset daripada goodwill dipisahkan di net income. Jadi untuk intangible asset atau pada goodwill dipisahkan. Ini penyajian ya, seperti amortisasi expense ya, 317, impairment goodwill 338 ya. Ini kalau ini impairment goodwill kan pasti rugi ya. Dan di balance sheet goodwill sama intangible asset itu dipisah, boleh digabung ya. Jadi intangible asset sama goodwill itu dipisah karena unik ya. Jadi intangible asset seluruh intangible asset seperti paten, copyright itu digabung semua. Tapi kalau goodwill dipisah ya. Research development cost ya. Research development cost itu merupakan intangible asset ya. Bukan intangible asset ya. Karena dia cenderung bagian dari kalau seandainya research development cost itu dikapitalisasi, dia masuk ke paten atau copyright ya. Jadi tapi biasanya langsung di-expand-kan. Kecuali development untuk paten tertentu ya. Jadi
sering menghasilkan development paten dan copyright seperti produk, proses dan AIT, ya. Formulasi, komposisi dan literary works, ya. Ini perusahaan yang habiskan research and development setiap paling besar ni contohnya. Kemudian juga riset cost harus di-explainkan saat terjadi riset, ya. Itu harus, ya. Boleh dikualitisasi. Sedangkan development tergantung, ya. Bisa di-explainkan, bisa tidak, ya. Ya, bisa tidak. Kalau seandainya developmentnya itu pengembangan adalah sifatnya rutin, ya. Walaupun itu termasuk yang produk sukses, itu di-explainkan aja, ya. Dan identifikasi R&D. Jadi identifikasi aktivitas R&D itu adalah pertama aktivitas riset, ya, riset. Contoh, ya. Jadi kalau seandainya dia mau bikin prototipe mobil listrik, ya, maka nanti dia riset dulu tuh, ya. Udah dari konsepnya, prototipenya. Kemudian setelah jadi produk prototipenya ada masing satu produk motor listrik itu, nanti dites lagi ulang-ulang, ya, sampai dia layak. Keluar izin dari Kementerian Perindustrian, izin dari Secara Internasional mobil tidak dipakai, ada banyak sekali pemenuhan persyaratannya. Itu cukup tinggi biayanya, ya. Dan nanti setelah oke semua, nanti dites lagi berapa harganya. Kalau harganya itu mahal, kalau produksi mahal, maka kemungkinan nggak layak diproduksi massal, maka tidak lanjutkan dengan aktivitas pengembangan. Tapi kalau layak itu dijual, harga bisa murah dan peminatnya banyak, dari riset marketing misalnya, ini peminat banyak nih, maka produksi massal, maka development activity dikembangkan lagi, ya. Nanti perkembangan lagi itu disempurnakan lah, ya, ditambahkan aksesorisnya macam-macam, ya, disempurnakan. Kemudian jadi biaya cost terkait dengan R&D activity, ya. Jadi seperti misalnya activity material, equipment dan facility, personal, BSDM, kemudian purchase intangible, kemudian kontrak service, kemudian juga indirect cost. Itu semua biaya yang bisa kapitalisasi dalam bisa di-explainkan dalam R&D activity. Bisa explain, bisa dikapitalisasi. Tergantung kalau ini biaya terkait dengan development yang sifatnya jangka panjang, itu bisa kapitalisasi, ya. Nah, cost yang terkait dengan R&D cost seperti startup cost for new corporation, initial operating loss, ya, dan purchasing cost, ya. Itu seperti ini. Ini juga contoh bagaimana menghitung jumlah yang dilaporkan sebagai research and development expense. Perhatikan misalnya dia memiliki ada peralatan yang diperlukan di mana peralatan itu digunakan untuk future new project. Jadi punya ada peralatan juga alat berat untuk riset itu. Misalnya umur 5 tahun, ya, maka tahun pertama disudutkan menggunakan garis lurus, dapatnya berapa? 66.000. Jadi R&D expense tahun pertama. Nanti tahun pertama itu berapa yang dikeluarkan material, consulting fee, personal cost, indirect cost. Jadi dijumlahkan dapat total dari R&D 403.000 tahun bersangkutan. Termasuk biaya penyitaan dari peralatan digunakan yang membantu R&D tersebut, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di sini, ya. Kemudian ini rekap dari tugas, ya. Jadi untuk pertemuan ke-11 ini ada 3 orang mengumpulkan tugas, ya. Itu saudara Ronaldo, Rio, Kevin, nggak tahu yang mundur apa enggak ini, ya. Udah lama, udah banyak yang bikin tugas kayak mundur nih. Kemudian yang lain mengumpulkan, ya. Kemudian yang Sadam itu kelas 10 nggak mengumpulkan, ya, 1, ya. Kemudian untuk PR berikutnya, ini PR chapter 12-17 yang kita jelaskan ini saya punya kewajiban membuat 3 exercise, 1 problem. Mungkin yang sama, mungkin exercise-nya ada yang sama, ya, tapi ada juga beda, ya. Saya cek lagi di sini. Nanti akan saya cek yang sudah jawab itu. Jangan lupa sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Jadi ketentuan berlaku itu harus tampilkan video yang bersangkutan di on video, diketik soal dan jawaban dalam bahasa Indonesia, harus dalam bentuk landscape, tidak boleh portrait, ya. Tulisannya bisa dibaca, tidak boleh kecil, tidak boleh tulis tangan, harus ada soal dan jawabannya. Suara harus keras. Ini suara masih sedang pelan sekali, itu gimana nggak tahu. Kalau suara pakai handset juga, ya, dia pakai handset, buka handsetnya nanti sudah ngomong dekat layar laptop saudara.
Jangan pakai handset ya. Selain pakai handset juga. Oh, jadi kecil suaranya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita mau cek absen ya. Cek absen dulu. Sebentar ya. Oke, ini si Nikita mana? Nikita, Dimas, Iya, Pak, saya ada. Dimas mana? Dimas, buka videonya. Aisyah, kemudian yang keempat Muhammad Irsad mana? Irsad, buka videonya ya. Selama itu absen buka videonya. Irsad buka videonya. Sadam ada Melati buka videonya. Ya. Ya Pak, lagi loading. Ya. Lagi loading Pak. Irsadnya aduh. Ini Irsad tidur kali. Halo Irsad, tidur nggak? Berarti nggak absen ya, nggak absen. Sekarang kita cek absen ya. Bentar ya. Ini. Nah, itu jangan ditutup videonya ya. Selama absen yang ditutup. Dia ditutup. Ini e-kampus ya, e-kampus. Kelihatan nggak e-kampus ya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Pak. Absen ya. Kemudian ini. Absen kuliah ke 11 sekarang ya? 11 ya? 11. Iya, Pak. Kemudian si apa nih? Si Ronaldo nggak ada, mangkir ya. Kemudian Nikita Hadir, Pak. hadir ya. Nikita hadir. Kemudian si Rio nggak ada nih. Rio nggak ada nih. Nggak tahu nih. Ini batalin tadi. Kemudian si Aisyah ada ya. Hadir. Kemudian si Kevin nggak ada. Dimas Ya Pak. hadir, Dimas. Jangan ditutup videonya. Kemudian si Irsad Ada Pak, ada Pak. ada, Irsad ada. Kemudian si Sadam Hadir Pak, hadir. hadir ya, hadir. Kemudian si Melati Ada Pak. hadir ya. Ada Pak. Ya, hadir ya. Hadir. Oke, jadi hari ini sampai jam 9 karena saya nanti udah rapat dengan Telkom University ya. Jadi sampai ketemu minggu depan nanti tugas saya upload di itu tugasnya apa? Saya sampaikan di Google Classroom ya. Nanti kalau saya lupa ingatin ya di grup ya, ingatin. Pak, tugas sebelum disampaikan takutnya saya lupa ya. Kalau lupa sudah ini paling tidak sudah tugas itu kan sudah saya itu di PowerPoint-nya sudah saya upload di Google Classroom ya. Dilihat di halaman terakhir ada pembagian tugas itu ya. Jadi ini kayaknya hanya nama jadi 3 lagi kayaknya membatalkan diri ya. 3 lagi kan video, Ronaldo sama Kevin ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau si Irsad ada pertanyaan nggak Irsad? Nggak ada Pak. Nggak ada. Si Dimas? Nggak ada Pak. Si Melati? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nikita ada? Nikita? Nggak ada, Pak. Udah. Si Aisyah? Enggak, Pak. Cukup. Cukup. Si Sadam? Cukup ya. Ini UTS-nya belum saya periksa, nanti saya periksa gampang lah ya, si UTS-nya.
Minta suruh UTS, bisa nggak jawab ujian kemarin UTS? Itu Pak, error banget Pak. Kan disuruh online. Nah, kita Aduh. tuh bolak-balik buat lihat soal kan Iya, Pak. Nah, di e-kampus itu kalau di online di e-kampus itu error banget Pak. Jadi lemot, jadi lama di situnya. Jadi kita nggak bisa ngeliat soal bolak-balik. Bener, Pak. Oh, nggak bisa lihat soal gimana? Iya, Soal Pak. nggak soal ditayangkan ya? Soal ditayangkan. Soal ditayangkan. Soalnya nggak ditayangkan Pak. Soalnya tuh nggak ditayangkan. Jadi kita nggak bisa ngeliat soal di dalam online. Jadi online-nya itu cuman buat video aja Pak. Soalnya Kita buka gimana? sendiri gitu. Ya, Pak. Soalnya di mana? Nggak, soalnya gimana cari soal? Jadi kan kita disuruh online nih Pak. Nah, Iya. pada saat online itu kita cuma suruh buka video. Nah, untuk soalnya kita buka tab selanjutnya kan Pak. Nah, pada saat buka tab selanjutnya itu kita nggak bisa bolak-balik ngiter kayak buka video satu, buka apa namanya soal satu, karena kalau misalkan videonya nggak dibuka terus, nanti dia live sendiri gitu Pak. Sama error gitu, jadi Oh gitu ya. Nanti saya kasih tahu. lemot banget, Pak. Jadi misal contoh, sudah kan Jangan pakai video. kamus lagi. Ini pertama sudah buka Pak. video ya. Kalau lihat soal kan masuk ke soal, berarti videonya hilang kan? Iya Pak, kadang suka kayak Gitu gitu Pak. maksudnya. Iya. Jadi Jadi kalau tiba-tiba ke live sendiri, nanti dikiranya kita yang nge-live, atau padahal mah kita online aja Pak, tapi kita nggak tahu tiba-tiba ke live sendiri aja gitu. karena bolak-balik dari video ke lihat teks itu, lihat teks soalnya. Iya Pak, kan kita harus lihat soalnya juga pada saat kita lihat soal nih Pak, untuk nge-scroll ke bawahnya tuh suka error gitu Pak, jadi kayak lemot gitu loh Pak. Soalnya nggak bisa di save dulu, soalnya bisa di save. Walaupun udah di-save tetap lemot Pak. Apa? Lemot. Di save, ya di save. Kamu masukkan ke hard disk kamu, ke direktori kamu soalnya. Nanti nanti begitu dibuka soalnya melalui hard disk kamu, dan video tak jalan, jadi di separuh itu loh, separuh video, separuh yang bukan online, yang dari laptop kamu dibuka. Masalahnya Pak, jadi pada saat selama kita bukan online class ini aja ya Pak, maksudnya dari sebelumnya kalau kita buka apapun itu pada saat kita online via e-kampus itu selalu lemot Pak. Jadi responnya tuh selalu lambat gitu. Jadi perubahan itu lemot sekali ya. Walaupun kita membukanya bukan online. Betul. Jadi ini jadi masukan buat saya, nanti saya kasih tahu ya ke BAK itu ya. Iya Pak. Masukan juga bagi IT juga ya. Jadi jangan mengganggu, jadi mengkorupsi jam ujian mahasiswa kan. Iya Pak. Terus juga kemarin juga kan biasanya kan kita mulai 7.50 tuh Pak buat online-nya. Ini benar-benar mulai jam 8 dan kita nggak bisa dikasih waktu tambahan untuk ngirim soal. Karena pada saat kemarin tuh buat ngirim soalnya lama, kadang tuh juga suka error gitu loh Pak. Bahkan ada yang nggak bisa kekirim soalnya. Saya sendiri juga gitu Pak. Oh iya. Ya mungkin mereka gini, ini ada banyak pengaduan di dosen supaya ketahui juga ya. Itu sejak online itu hampir semua jawaban surat itu banyak sama, sehingga nggak diberi kesempatan lagi sudah jam untuk mengirimkan jawaban itu, karena waktu lama itu menyebabkan kamu tukar-tukaran soal. Itu terjadi. Itu kita sudah endorse modus itu. Jadi saya pun mengalami itu. Jadi sudah misalnya yang si A itu jawaban nomor 1, si B jawaban nomor 2, si C nomor 3, si C nomor 4, si D, si C, si D ya. Nanti yang si A itu bikin nomor 1 dulu. Nanti yang si B bikin nomor 2 dulu. Nanti yang si C bikin nomor 3 dulu. Nanti si D bikin nomor 4 dulu. Nanti yang si A itu dapat kiriman jawaban dari si A. Dari si B nomor 2. Dapat kiriman dari si D nomor 4. Jawaban sama semua. Dan jawaban itu jawaban kunci itu enggak, kalau terlebih jawab kunci. Jawaban bahasa Inggris. Enggak ada selama ini kalau saya ngasih ujian secara offline. Soalnya kalau dikasih ujian nggak pernah soal jawaban bahasa Inggris kayak kunci, nggak pernah. Hanya jawaban kunci sama semua. Itu terjadi. Juga kalaupun soalnya dibikin soal esai juga sama jawabannya. Sekali kasus sama lagi soal jawabannya. Nah itu gara itu. Jadi kita bukan nggak tahu apa modus mahasiswa itu. Maka gara itu kita dikasih pas waktunya, nggak tambah-tambah lagi. Jadi
Jadi saudara harus tahu juga di sisi saudara gimana ya, harus introspeksi diri juga dari mahasiswa itu. Saya dapat laporan, saya ngalamin juga. Maka mahasiswa dosen banyak jadi malas memeriksa karena jawaban sama semua. Kalau dikasih soal kasus supaya menurut pendapat saudara tetapnya sama, ya sama semua ya. Nah, gimana caranya? Jadi online itu betul-betul nggak semua orang suka online. Sama seperti kasus masa baru masuk ujian juga sama. Itu dulu ya. Jadi saya evaluasi lah. Jadi saudara harus tahu di saudara seperti itu kita juga mengalami hal yang sama. Mahasiswa saya nyontek itu luar biasa nyonteknya. Masa sama semua jawaban, ya sama semua baik, sama semua. Bagi kesal dosen itu, ya. Itu sebabnya kemakan nggak kasih waktu lagi tambah waktu. Itu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ku telah berusaha sadarkanmu bahwa hanyalah diriku yang paling mencintaimu sampai nanti, tapi tak pernah kamu mengerti. Tetap kamu ingin putus untuk lebih memilihnya daripada kamu memilihku selama hidupmu. Jangan sedih bila aku nanti dapatkan kekasih yang lain yang lebih sempurna dibanding kamu. Yang pasti ku lupa, sungguh kamu pasti menyesali keputusanmu saat ini untuk meninggalkanku, melepaskanku yang tak mungkin lagi kembali. Tapi tak pernah kamu mengerti, tetap kamu ingin putus untuk lebih memilihnya daripada kamu memilihku selama hidupmu. Jangan sedih bila aku nanti dapatkan kekasih yang lain yang lebih sempurna dibanding kamu. Yang pasti ku lupa, sungguh kamu pasti menyesali keputusanmu saat ini untuk meninggalkanku, melepaskan